Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, student. Good morning, sir. Okay, good. And how are you today? I'm fine, sir. Thank you. Okay, you are welcome. Firstly, we say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala. We say Alhamdulillah because we are still given a healthy. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan. Kita berkumpul di kelas ini, bertemu lagi dalam rangka kita belajar pelajaran bahasa Inggris ya. Okay, students, before we start the lesson, we will pray first. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, akan dipimpin oleh ketua kelas. Oke, ketua kelas silakan pimpin doa dulu. Before we start our lesson today, let's pray together by name. 5 minutes. Oke, student, maksudnya kita berdoa bersama. Let's indicate, kita menandakan bahwa kita ini memang makhluk ciptaan Tuhan yang senantiasa memohon pertolongan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. And now I want to check your attendance. Untuk mengecek kehadiran kalian, kebersihan dan kerapian. I see your class is clean. Jadi kelasnya bersih ya, sudah disapu, itu bagus. But I want to check your kerapian. Everybody please stand up. Berdiri dulu semua. Ya. Lihat dulu. Bajunya dirapikan. Oke. Oke, sudah ya. Oke, please sit down. Duduk kembali. Jadi anak, please pay attention, perhatian bahwa kerapian merupakan bentuk kepribadian yang menunjukkan kedisiplinan. So in the future, if you want to success, jika ke depan kalian mau sukses, salah satu sebabnya adalah kalian harus berlaku disiplin. Oke, do you understand? Mengerti ya? Yes. Okay, good. Okay, student. Now I want to check your attendance. Waktu akan memeriksa kehadiran kalian. Who is absent today? Hadir semua, Pak Guru. Okay, hadir semua ya. Okay, good. Okay, everybody, student, pay attention please. Perhatikan dulu bahwa Pak Guru akan berikan sedikit motivasi kepada kalian. The English today is a world language. Bahasa Inggris adalah bahasa dunia atau bahasa internasional. So kalau kita mampu menguasai bahasa Inggris, kita mampu berkomunikasi dengan all people on the world. Kita bisa mampu berkomunikasi dengan siapa saja di dunia. Terkait sebentar kita akan belajar salah satu aspek bahasa Inggris, yaitu tulis menulis ya. Jadi kalian nanti akan diarahkan membuat satu produk, sebuah kartu ucapan, kemudian kalian menulisnya dalam bahasa Inggris. Jika kalian mampu lakukan dengan baik, kalian menguasai tekniknya, kalian mampu mengirimkan sebuah kartu ucapan kepada siapa saja ya, apakah yang teman kalian di China, di Arab, di Eropa atau di Amerika. Oke, are you ready? Yes. Okay. Okay, student, please pay attention again. Last week we have studied about to get attention, check understanding, and asking and giving opinion. Jadi pekan yang lalu telah kita belajar mendapatkan perhatian, ya, cek pemahaman dengan memberikan dan meminta pendapat. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan bonus atau reward pada kalian, atau giveaway. Yang menjawab duluan akan Pak Guru berikan nilai 100 ya. Please pay attention, berikan perhatiannya.
The question is, pertanyaannya, give an example. Berikan sebuah contoh tentang get attention. Siapa yang bisa berikan contoh? Up your hand. Oh, Saya Pak. oke. Apa contohnya? Excuse me sir. Excuse me sir. Oke, ya. Nah, permisi Pak. Nah, itu salah satu contoh mendapatkan perhatian ya. Atau bisa begini. Good morning sir. Ya, selamat pagi Pak. Ini untuk mendapatkan perhatian. Sekarang contoh an example for check understanding. Mengecek atau ya mengecek pemahaman. Siapa yang bisa kasih contoh? Saya Pak. Nah, gantian yang di tengah dulu. Coba. Angkat tangan. Pak Guru kasih nilai 100. Saya Pak. Oke, first two. Give an example. Apa contohnya? Do you understand? Kasih nyaring. Do you understand? Do you understand? Oke, mengecek pemahaman itu meminta apakah dia sudah mengerti atau belum. Nah, jadi kalau bisa begini kata-katanya. Do you understand? Do you know what I mean? Yang artinya satu saja. Apa kamu mengerti? Ya. Oke. I think enough for the material last week. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Oke, everybody, Pak Guru akan menampilkan. I want to show you a picture in the screen. Gambar, perhatikan gambar yang satu layar yang di papan tulis. Oke, yang ini Pak Guru tanyakan, I believe, saya yakin kalian pernah share artikel, mencari sebuah artikel di internet, buka-buka buku paket atau buka-buku kakak kalian. Pertanyaannya, have you ever see picture like that? Apakah kalian pernah melihat gambar seperti yang di screen? Karena kalian temukan gambar seperti ini? Nah. Pernah atau belum pernah? Oke, good. Ada yang sudah pernah, ada yang belum. So the next question, pertanyaan selanjutnya adalah, according to your opinion, menurut pendapatmu, ini gambar tentang apa ini? Surat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Birthday. Surat Selamat tahun. ulang tahun. Ya, semua hampir benar. Ya, jadi inilah permasalahan kita hari ini yang akan kita pelajari. Ini namanya adalah greeting card, kartu ucapan. Ya, nanti sebentar kita pelajari lebih lanjut. Kartu ucapan itu apa-apa saja dan bagaimana cara menyusun dan membuatnya ya. Jadi masalah kita hari ini bagaimana kartu ucapan itu dibuat, bagaimana kartu ucapan itu disusun, dan kepada siapa sih yang kita berikan. Nanti solusinya sebentar kita akan mengeksplor, kita akan mencari dari internet, dan kita buat nanti penampilan-penampilan. Oke, selanjutnya Pak Guru akan sampaikan kompetensi dasar atau pengetahuan yang akan kita pelajari adalah siswa bisa membandingkan fungsi sosial, struktur teks dan fungsi pembahasan dari tingkat ya. Jadi tujuan pembelajarannya banyak. Coba perhatikan, pay attention please. Tujuan pembelajarannya diharapkan setelah nanti kita belajar, kalian bisa menjelaskan, kalian bisa menentukan, bisa menganalisis, bisa membandingkan, bisa membuat greeting card atau kartu ucapan ya, dengan media yang kita gunakan nanti pakai Canva ya. Do you understand? Yes. Oke. Pak Guru juga akan menyampaikan informasi about how to assess, bagaimana menilai kerjaan kalian. Yang pertama, penilaian produk. Nanti produknya misalnya kalian buat greeting card, akan Pak Guru nilai tulisannya, kerapiannya ya, kecocokan katanya dengan desainnya. Setelah itu Pak Guru will
siswi Pak Guru akan menilai dari kinerja. Nanti bagaimana tiap kelompok bekerja, Pak Guru cek. Yang terakhir Pak Guru akan tes penilaian pengetahuan. Ada nanti tes pengetahuan di akhir kegiatan, namanya evaluasi. Oke, are you ready? Oke, prepare yourself. Perhatian dulu yang di belakang, ya. Untuk memulai pembelajaran, Pak Guru akan membagi kalian ke dalam ke dalam beberapa kelompok. I will divide you into beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti di dalamnya 2 laki-laki, 2 perempuan. Oke, kita buat dulu kelompoknya. Begini saja, yang berdekatan di belakang tarik begini. Kita bentuk kelompoknya. Oke, sudah aman ya semua. Oke, every group. Oke, perhatian dulu, pay attention. Each group, your view here. Jadi pandangan kalian di sini, di papan tulis ini. Oke, Pak Guru still have some question for you. Pak Guru masih memiliki beberapa pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, what will you say to your friend? Apa yang akan kalian katakan kepada teman kalian jika teman kalian hari ini ulang tahun? Apa yang akan kalian katakan? Happy birthday. Oke, good. Jadi anak-anak, kalau ada teman kita yang ulang tahun, kita bersimpati dengan mengucapkan selamat ulang tahun. Bukan saja itu, tetapi juga kita bisa apalagi yang bisa kita katakan selain happy birthday? Panjang umur. Selamat panjang umur. Kita mendoakan, ya. Selamat. Jadi ini salah satu bentuk menjaga hubungan baik kita dengan teman. Oke, next. Can you make it more attractive? Setelah kalian ucapkan selamat ulang tahun, happy birthday, I wish you panjang umur, saya doakan kamu panjang umur. Itu kan dalam bentuk ucapan ya. Bisakah kalian buat menjadi sesuatu yang lebih menarik? Kira-kira menurut kalian apa? Dibuat bagaimana supaya lebih menarik? Betul anak-anak. Dapat 100 poin lagi ya. Dibuat dalam bentuk kartu ucapan. Supaya menarik. Kalau hanya kata-kata kan sudah bagus, tapi kita akan buatnya lebih menarik. Kartu ucapan seperti ini. Ya. Tulisannya, to my friend, happy birthday, I wish you all the best, ya. Ini contoh saja, nanti kita akan membuatnya dalam bentuk project. Baik anak-anak, coba perhatikan dulu. Kartu ucapan itu bukan hanya satu jenis untuk ulang tahun, tetapi kartu ucapan banyak, ya, banyak tujuannya. Yang pertama, coba perhatikan dulu. Misalnya untuk birthday, untuk ulang tahun. Misal untuk congratulations, misalnya temanmu juara atau lomba main bola, kita buatkan kartu ucapan congratulations, selamat sudah menang pertandingan. Atau misalnya dia lulus, graduation. Atau misalnya
untuk orang tua hari ibu, ya. Happy Mother's Day, ya. Untuk ibu bisa baca, kita baca dalam kartu supaya menarik. Ibu aku sayang kamu ya, I love you. Misalnya gitu. Next, bisa kita buat juga untuk condolence. Apa itu condolence? Misalnya kedukaan, ya. Kita buat kata ucapan, kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya, misalnya ya. Bisa kita buat. Oke, ini lagi yang paling penting, stepnya. Bagaimana stepnya kalian membuat? Yang pertama kalian harus tahu, coba perhatikan dulu yang di belakang. The most important you must know, yang paling penting harus kalian tahu adalah social functionnya. Apa tujuan fungsi sosialnya di green tingkat? Ya, pasti ada fungsi sosialnya. Nanti kalian explore akan ada. Nah, yang secondnya, kedua, generic structure atau struktur teks. Bagaimana membuatnya? Misalnya kita membuat greeting card, bagaimana caranya? Dari apa dulu? Ya, medianya Canva, tapi bagaimana cara susunnya? Itu namanya generic structure. Nanti kalian akan dapatkan kalau kita nanti sebentar cari materinya ya. Yang terakhir, language feature. Apa itu language feature? Bahasa-bahasa yang digunakan, kosakatanya seperti apa? Misalnya happy birthday, congratulations. Nanti kalian cari sendiri ya. Sekarang setelah kita tahu jenis-jenisnya, bagaimana caranya agar yang telah kita jelaskan itu bisa kita buat menjadi sebuah produk? Tentu kita membutuhkan suatu alat atau media. Tapi terlebih dahulu Pak Guru ingin bertanya, do you have any question? Kalian punya pertanyaan tentang tadi materi greeting card? Coba, jika ada yang punya pertanyaan, tanyakan saja. Ada yang belum paham tentang greeting card? Coba, tanyakan saja. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu nanti kalian explore ya. Jika belum ada yang dimengerti tentang, Pak Guru, kalau sakit bisakah dikirimkan kartu? Silakan tanya. Apakah yang sakit bisa dikirimkan kartu? Menurut kalian? Ya bisa ya, bisa. Kita tuh namanya get well soon, ya. Namanya get well soon, artinya segera baik, segera sembuh, ya. Dan saya kita doakan untuk siapa namamu? Listi. Restu, ya. Semoga cepat sembuh, tapi dalam bahasa Inggris. Oke, sekarang Pak Guru akan memperkenalkan sebuah aplikasi tempat kita membuat, namanya Canva. Oke, kalian sudah kenal Canva? Nah, ada yang sudah, ada yang belum. Silakan tanyakan jika ada yang belum dimengerti tentang Canva. Nah, ini ada cara-caranya. Pertama kita masuk di Canva-nya, Canva.com, sebentar. Kita login pakai email atau akun Google, ya. Ada pertanyaan so far? Do you have any question so far? Ada pertanyaan tentang Canva? Tidak ada. Cara kirimnya ada yang menanyakan? Nah, betul, bagus. Apa tadi? Cara kirimnya nanti. Oke, nanti Pak Guru jelaskan ada petunjuk kirimnya. Setelah dibuat, ada namanya unggah. Unduh ya, diunduh dulu. Lalu kita kirim pakai link atau langsung gambar kita. Oke, sekarang Pak Guru akan sampaikan model kegiatannya. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD, gambar kegiatan peserta didik. Di dalamnya ada kegiatan yang harus kalian selesaikan. Terakhir, setiap grup akan tampil mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, tapi tidak semua. Misalnya kelompok 1 tabel 1 wajib tampil ya. Kelompok 2 tabel 2. Nanti ada yang KPD ya. Oke, do you understand? Do you understand? Yes. Oke, thank you very much. Are you ready? Oke, Pak Guru bagikan dengan KPD-nya. Oke, perhatikan dulu satu grup satu LKPD ya. Grup 1 ya. Silakan kalian baca-baca dulu apa tujuannya materinya.
Nanti kan tujuan tugasnya dibaca-baca dulu semua dari tidak apa dipelajari dulu, dipelajari. Coba perhatikan dulu anak-anak sekalian. Perhatikan dulu, pay attention please. Caranya kalian atur tiap kelompok siapa yang mencatat, siapa yang mencari di internet. Ya, kalian atur dulu, atur, jangan langsung kerja. Baca aturannya. Ayo, kalian begini ya. Ini baca dulu apa yang diminta. Di sini belakang. Kalian atur dulu, bapak apa siapa yang mau mencatat, siapa yang mau mencatat. Kalian bapak atur dulu siapa yang mau mencatat, siapa yang mau mencatat. Kalian bapak atur siapa yang mencatat, siapa yang mau mencatat. Kalian masih ya, ini ya sebenarnya kalian baca dulu bagi tugas. Kalian bagi tugas siapa yang mencatat, siapa yang memposting ya. Nanti sini ada nanti bagi tugas siapa yang mencatat ya diatur. Nanti siapa yang mencatat, siapa yang tugas. Nanti semua dibagi tugas. Misalnya dia catat ini, oke. Di sisi nanti ada di informasinya. Tunggu saja sampai. Di sini sudah ada definisinya, fungsi sosialnya, jenisnya. Nanti kok bisa gunakan di sini. Isi input sini. Oh, fungsi sosial ya, kayak fungsi sosial. Ya, fungsi sosial apa? Ya, isi. Bagi nih temannya yang isi atau temannya juga bantu scan. Misalnya pakai Google Search Engine. Misalnya karena dia kurang informasi, pakai Google Search Engine ya. Koordinasi dengan teman sudah. Kalau ada yang integernya tidak ada di sini, bisa cari tempat lain ya. Kalau ini halaman 2, halaman 2 ini. Untuk ini misalnya nih congratulation card. Perhatikan dulu. Ini congratulation card. Ini. Oh, lihat ininya, ekspresi atau doanya apa? Ini yang ikuti ya. Ini doanya. Ya, doanya ada. Ekspresinya apa? Tulis saja ya. Siapa pengirimnya? Saya. Nah, tulis nanti di sini. Kalau tidak ada, cari yang ada pengirimnya. Ya. Oke. Banyak contohnya, bisa pakai scan ini. Kode kedua. Ya. Kode kedua. Oke. Apa isinya? Happy birthday. Sini happy birthday. Ini anunya, ekspresinya. Ekspresinya itu kayak doanya itu wish. Harapannya apa? Iya, doanya itu kan doanya wish, harapan. I wish you. Oke. Stop.
Oke, anak-anak sekalian, time for create your greeting card. Pakai aplikasikan Pak, coba. Kita membuat greeting card-nya pakai aplikasikan Pak. Oh iya, buka. Bisa juga tetap di web. Sekarang mau pakai bikin sendiri atau pakai desain? Bikin sendiri ini. Ini santai. Oke, dan ini bisa tarik. Kasih sampel. Sekarang kolong kan? Oke. Tambah. Mau apa mau tambah? Bunganya atau tulisannya? Ketik. Oh ini masih warna ini. Oke, tambah. Ini mana sih? Bisa detik saya. Oke, sudah. Ini metode tambah. Nambah walaupun saja. Google terus CAN. Jangan gugur. 13 itu apa? Itu doanya. Sekarang nah itu tempel. Ini ya tulis di kelas. Oke, sudah. Itu namanya guru titik SMP Sudrajat. Ini sudah. Ya, bisa masuknya ke sini. Nanti tulis di nanti kita ya. Sudah? Bakal coba ya? Lupa tuh ini. Ayo, cari pennya. Gue pengen yang kita nih. Iya. Gila. Kirim. Elit jelek. Sudah? Oke, everybody. Wih, kau dong. Coba pay attention. Tadi kalian sudah menyelesaikan tugas-tugasnya, sudah diselesaikan tabel-tabelnya, juga mengirim sudah ada balap yang masuk ke email Pak Guru. So this time for you to present discussion, result of discussion. Tentunya kalian menampilkan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, silakan tampilkan hasil diskusinya. Kenalkan dulu teman-teman ya. Jangan dekat saya. Jangan dekat saya. Argin siapa putri atau bulan? Dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Kapila dari Muhammad Sariko. Aurel dengan Mentari. Bacakan hasil diskusinya. Hasil diskusi kami Tentang sampel 1.
Hasil diskusi kami adalah social protection of greeting card to build a good relationship between friends, relatives, and more broadly in social life. Generic structure 1. Receiver 2. Body 3. Sender Navigator Respirator Afyun happy birthday I wish you always happy. Oke, tadi teman-teman sudah menampilkan diskusinya tentang, coba yang lain perhatikan generic structure-nya apa. Ada receiver, ada body, ada sender. Coba perhatikan, receiver itu apa? Receiver itu penerima, sender itu pengirim. Kalau body isinya ya, jadi kalau kita mau buat tingkat untuk siapa, apa isinya, dan siapa pengirimnya. Kemudian terakhir decoration, harus ada hiasan. Ya, mari kita sama-sama lihat hasil proyekan mereka. Kita tampilkan, perhatikan semua di screen. Ini adalah hasil Canva mereka. Happy birthday ya, biasanya sudah bagus. Happy birthday. Hanya perlu ditambahkan doanya, misalnya I wish you always happy. Yes. Oke, sebelum mereka turun, ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok mereka? Tidak ada pertanyaan. Oke, coba tanyakan. Misalnya apa kata-katanya kalau selamat juara? Coba satu orang tanyakan. Melin, coba bertanya. Saya ingin bertanya. Coba. Congratulations. Oke. Oke. Give applause to your friend. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Everybody, please look to the teacher. Sekarang mari kita sama-sama simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Oke, I ask you, apa yang telah kita pelajari hari ini anak-anak? Cara membuat kata ucapan. Oke, betul. Hari ini we have studied about how to create a greeting card. Bagaimana membuat kartu ucapan ya. Nah, sekarang kalau kita buat kartu ucapan, apa yang kita perhatikan dulu? Cara katanya. Oke, language feature-nya ya, language feature-nya kita pelajari. Misalnya kalau ulang tahun, kita pakai kata-kata yang mana. Tapi jangan juga kita lupakan untuk siapa ya. Kita mulai dari untuk siapa, receiver-nya. Habis itu isinya, body, baru kemudian pengirimnya. Terakhir kita hias ya. Oke, sekarang Pak Guru tanya lagi. Kalau kita sudah buat di tingkat, kira-kira fungsi sosialnya apa? Siapa yang bisa? Fungsi sosial. Tadi yang kamu jelaskan apa? Untuk membangun Hubungan yang baik. untuk membangun hubungan yang baik antara sesama teman. Sahabat ya. Oke, itu kesimpulannya ya. Sekarang Pak Guru mau evaluasi kegiatan kita hari ini. Setelah Pak Guru perhatikan hasil diskusinya kalian, mulai dari perencanaan, semua grup mendapatkan nilai yang berbeda. Tapi saya lihat keaktifannya kalian, kolaborasinya sudah mulai bagus, tetapi belum terlalu bagus ya. Masih banyak yang tidak aktif melakukan. Yang kedua, HP yang kalian bawa susah terkoneksi dengan internet atau dengan aplikasi karena belum ada akunnya ya. Ke depan nanti kita perbaiki. Oke, sekarang kita akan masuk ke step di step terakhir. Kita akan evaluasi pengetahuan. Berikut yang step. Jadi nanti ada bantu di scan, nanti kalian jawab. Jadi kalau yang tidak punya HP nanti gantian. Sekarang kita di head to ice breaking dulu. Kita istirahat sejenak. Coba semua everybody stand up please.
Berdiri dulu semua. Oke, cari gaya bebas. Dengan penonton sekalian, coba cari gaya bebas. Ya. Gaya bebas ya. Relaxation sebelum kita evaluasi. Oke, ke atas sampingnya. Oke, ya. Cukup. Perhatikan, evaluasi ini bukan untuk kelompok, satu orang satu ya. Jadi jika kalian nanti berhasil mendapatkan nilai, tentu itu untuk perorangan bukan grup. Caranya bagaimana? Code step, silakan masing-masing kalian scan barcode yang evaluasi. Nanti kalau temannya tidak punya, tidak bisa mendukung HP-nya, selesai temannya dia pinjam. Ya. Scan lagi evaluasi. Oke, dan evaluation kalian sudah kerjakan evaluasi. Sekarang kita akan melihat kelemahan pelajarnya kita. Silakan scan refleksinya ya. Scan. Iya. Refleksinya. Coba scan. Evaluasi. Bukan refleksi, bodoh. Ini refleksi yang terakhir refleksi. Ya. Oke, sudah ya. Oke, everybody, siswa sekalian, kalian sudah membuat refleksi. Perhatikan baik-baik, pay attention, duduk dulu. Oke ya. Everybody, you have finished the refleksi. Kalian sudah membuat refleksi. Sekarang Pak Guru akan menyampaikan rencana tindak lanjut dari yang hasil evaluasi pengetahuan yang melewati KKM akan diberikan pengayaan, penambahan materi, dan yang tidak lulus KKM akan diberikan remedial atau pengulangan materi yang masih lemah yang belum selesai. Dan Pak Guru sampaikan materi selanjutnya adalah to show existence things and people, untuk menyatakan keberadaan orang dan binatang di suatu tempat. Oke, thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.